Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Rabu pagi hari ini tanggal 28 Agustus 2024. Kita bersyukur atas izin perkenanan Tuhan. Bapak Ibu bersama saya dipelihara sama Tuhan. Tuhan sudah jaga, lindungi, dipimpin dari sejak 1 Agustus sampai 28 Agustus hari ini. Tinggal 3 hari lagi. Atas perkenanan Tuhan, kita diizinkan Tuhan masih menjalani di bulan Agustus 2024. Karena minggu depan sudah atas izin perkenanan Tuhan, kita sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan memasuki di bulan yang ke-9, bulan September. Tuhan minta sama Tuhan, pimpin langkah hidupku. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan pernah berjalan melangkah sendiri. Di dalam Amsal Sulaiman 16 ayat 25 dikatakan, banyak jalan yang disangka orang jalan yang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Untuk itu kita membutuhkan pimpinan Tuhan. Minta Tuhan pimpin hidupku, biar langkah-langkah hidup kita berjalan bersama Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami menyanyikan pujian, oh Tuhan pimpinan langkahku. Karena pagi hari ini kita membaca kitab Hakim 1 pasal penuh. Oh belum pasal penuh, Hakim pasal 9 ayat 1 sampai 24. Kan cukup panjang sampai 57 ayat. Kita melihat terjadi kekacauan kepemimpinan di Israel karena orang Israel banyak jahat, berbuat dosa kepada Tuhan. Kacau. Tidak bisa. Allah itu begitu kudus. Demikian kehidupan kita. Kalau kita berjalan di luar rencana Tuhan, hidup kita kacau. Untuk itu biar langkah-langkah hidup kita minta supaya hidup kita benar. Kalau kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan, pimpin Roh Kudus. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, amin, haleluya. Sertamu itulah doaku, amin, haleluya. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus sampai akhir hidupku, amin, haleluya. Sertamu berjalan setiap hari, amin, haleluya. Jadikan pelita di dalam gelap, mencari domba yang sesat. Hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Itulah kerinduan hidupku, amin, haleluya. Pimpinlah ya Roh Kudus tiap langkah hidupku, amin, haleluya. Untuk berjalan di dalam terang firman-Mu, amin, haleluya. Hidupku menjadi berkat untuk mencari jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus. Itulah kerinduan jiwaku, amin, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, amin, haleluya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajar aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, amin, haleluya. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari, amin,
kemuliaan-Mu menyenangkan hati Tuhan Yesusku. Amin. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, amin, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya dari langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang kucintai. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus, untuk menjadi alat untuk kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Mencari jiwa-jiwa yang sesat, dibawa kebenaran Tuhan. Beritakan Injil keselamatan dari Tuhan Yesus. Ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami. Ampuni Bapa. Roh Kudus tuntun kami supaya kami berjalan di dalam kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pagi ini diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat kita cintai. Kita mempertaruhkan hidup untuk Tuhan Yesus, saudara. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Ini menjadi kerinduan saya, menjadi kerinduan kita bersama. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Beritahukan jalan Tuhan. Sebab kalau kita tidak tahu jalan Tuhan, jalan kita sesat. Dunia ini banyak jalan menuju kesesatan. Barang asli palsu banyak mana, saudara. Barang asli itu satu, saudara. Itu barang asli. Tapi barang palsu banyak. Barang palsu A, barang palsu B, barang palsu C, seterusnya banyak. Masing-masing dunia ini tiru barang asli. Barang asli satu, misalnya contohnya X. Barang asli. Jalan menuju ke surga hanya di dalam Yesus. Tapi nabi palsu banyak, ajaran-ajaran sesat, saudara. Tapi kita minta sama Tuhan, beritahu jalanku kepadaku. Tunjukkan itu kepadaku. Berarti kita jangan rendah hati sama Tuhan, jangan sombong. Kita rendah hati, minta sama Tuhan. Bawa aku berjalan di dalam kebenaran-Mu dan ajar aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Amin. Biar pagi ini kita nantikan Tuhan. Pagi malam. Saya sebagai hamba Tuhan mengajak Bapak Ibu selalu dekat dengan Tuhan. Beritakan firman Tuhan pagi malam untuk kita makin mendalam dengan Yesus. Kembali kepada firman Tuhan. Mari kita mau baca perjanjian lama, sudah tiap pagi. Hakim-hakim fase 9. Puji Tuhan. Kekacauan di Israel, saudara. Ya, Tuhan yang mengizinkan semua. Karena apa, saudara? Supaya bertobat bangsa. Karena Israel itu jahat. Ini banyak yang menyakiti hati Tuhan. Ya, saya ngomong jahat ini karena di firman Tuhan, saudara. Saya bukan komentar sendiri, nanti kita baca, saudara ya. Ini waktu ribuan tahun yang lalu. Tapi saat ini bagaimana? Saya berdoa saat ini supaya bertobat bangsa Israel. Ya, Benyamin Netanyahu, menteri, ya Perdana Menteri Israel, semua bertobat mencari Tuhan. Ya, utamakan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mau baca Hakim 9 ayat 1 sampai 24, demikian firman Tuhan. Abimelek menjadi raja di Sichem atas pilihan sendiri. Coba kita baca.
Adapun Abimelek bin Jerubbaal pergi ke Sihem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya. Kalau saudara baca saudara ya, Gideon ini punya hanya 70 saudara. Banyak istri saudara. Ini resiko. Ya makanya ini bapak-bapak, ya ibu-ibu, ya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ciptakan sebetulnya satu suami, satu istri, satu tulang rusuk. Tidak boleh banyak istri, resikonya. Mari kita lihat ya. Gideon itu tertulis dalam Hakim pasal 8 ayat 30 dikatakan, Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya sebab ia beristri banyak. Nah ini Abimelek ini salah satu dari gundiknya, ayat 31. Juga gundiknya yang tinggal di Sihem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Abimelek. Maka di ayat 1 adapun Abimelek bin Yerubbaal. Anak Yerubbaal adalah Gideon. Ya. Gideon dinamai Yerubbaal saudara ya. Karena waktu itu Gideon berani. Dia menghancurkan Baal-Baal. Maka disebut Yerubbaal ya. Kalau kita baca sudah di pasal-pasal sebelumnya yang kemarin kita baca ya. Oleh itu mari kita takut sama Tuhan supaya kita tidak salah, supaya kita melangkah bersama dengan Tuhan ya. Supaya melangkah bersama dengan Tuhan, itulah Tuhan Yesus. Supaya kita senantiasa tidak salah langkah ya. Kalau kita salah langkah ini risiko ya. Kalau Yerubbaal ini ada di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 32. Hakim pasal 6 ada istilah Yerubbaal, itu Hakim pasal 6 ayat 32. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon. Karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya. Jadi Gideon itu disebut Yerubbaal. Maka dikatakan ayat 9 ayat 1, adapun Abimelek ben Yerubbaal, jadi anak karena dari gundiknya ya. Papanya Yerubbaal Gideon ini. Dan istrinya banyak, jadi Abimelek datang kepada saudara-saudaranya. Ya, aduh, tolong katakan kepada seluruh warga kota Sihem, manakah yang lebih baik bagimu, 70 orang memerintah kamu, atau semua anak Yerubbaal, atau satu orang, dan kamu ingat juga aku ini darah daging. Nah ini Abimelek ambisi jadi raja, karena dia tahu anaknya Gideon ada 70, dan bilang kepada mereka semua rapat, saya kira ini dari beberapa ibu-ibu anaknya keluarga kumpul. Ayo, apa 70 pilih 70, pilih aku satu nih, darah dagingmu katanya. Jadi dia sendiri minta petunjuk Tuhan, tapi dengan hawa nafsu kedagingan sendiri, ambisi pribadi. Ini Abimelek saudara ya. Maka kita lihat lagi, lalu saudaranya ibunya mengatakan liwatnya kepada keluarga kota Sihem, maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek, sebab kata mereka memang ia saudara kita. Jadi Abimelek pinter ngomongnya, nafsu daging ini ambisi pribadi ya. Sudah itu mereka memberitahukan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal-Berit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang nekat supaya mengikuti dia. Jadi berarti upah, berarti ada suap Abimelek dengan cara kedagingan mempengaruhi orang-orang, menyerahkan angka 70. Angka 70 bicara 70 anak dari papanya ya. Ada 70 orang anak 70. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya anak-anak Yerubbaal 70 orang di atas satu batu. Tapi Yotam anak bungsu Yerubbaal tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Coba dibunuh gara-gara ambisi kedudukan jabatan, bisa terjadi pembunuhan. Makanya penting saudara, harta, tata kekayaan ini, harta wanita. Di gara-gara wanita banyak ini Gideon ini mati, Gideon kan, tapi meninggalkan cerita histori yang tidak baik saudara. Maka pentingnya di sini hidup kita benar. Maka kita harus, kalau satu istri, satu suami, satu istri. Karena di dalam 1 Tesalonika pasal 4:4, hendaklah satu suami itu laki-laki ini harus satu istri, tidak boleh banyak. Itu sudah melanggar firman. Ya manusia ini kedagingan saudara. Kalau nurutin daging, inilah contoh daging. Orang yang hidup dari daging ya. Memang Tuhan pilih Gideon, tapi Gideon juga manusia, bisa daging saudara. Ya perbuatan daging. Siapa yang Tuhan tidak pernah nyuruh itu banyak istri. Tapi dia mentang-mentang ditunjuk Tuhan, yang sombong itu. 1 Tesalonika 4:4, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, hidup di dalam pengurusan dan penghormatan. Ini jelas.
Tapi kenapa sampai itu ini dampaknya kacau. Sudah lihat ini pergi ya. Ya ayat kelima, ia pergi ke rumah ayahnya. Dia overall membunuh saudara-saudaranya anak Yerubal. 70 orang di atas batu-batu. Tinggal Yotam anak bungsu Yerubal. Tinggal karena ia menyembunyikan diri. Tinggal Yotam saudara. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Siem dan seluruh Bet Silo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon Terbamtin di tugu peringatan di Siem. Tapi Allah lihat dari atas. Lihat saudara. Dibunuh semua 70 ambisi dia. Setelah itu dikabarkan kepada Yotam. Pergi ke gunung Gerisim dan beri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, dengarkanlah aku, kamu warga kota Siem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Wah, ini Yotam, dia berteriak. Saya yakin Tuhan dia dari surga, saudara. Ya, sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah atas raja kami. Ini ambil perumpamaan saudara saya. Ya, di kekacauan di Israel. Ia dibagikan pohon-pohon ini menjadi raja. Kata pohon zaitun, jadi raja atas kami. Tapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon itu kepada pohon ara, marilah jadi raja atas kami. Semua jadi ambisi, saudara. Pohon zaitun jadi ambisi, pohon ara ambisi. Semua ambisi ini kedagingan, semua dicontoh oleh pohon-pohon ini. Tapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manusiaku, buah-buahku yang baik, dan pergi melayang di atas pohon itu. Lalu kata pohon itu kepada pohon anggur, ada pohon anggur lagi, marilah jadi raja atas kami. Tapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukai hati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, marilah jadilah raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah penawanku. Tapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon aras gunung Lebanon. Maka sekarang jika kami berlaku setia dan tulus ikhlas dengan membuat Abimelek menjadi raja, dan jika kamu berbuat yang baik kepada Yerubal dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalaskan kepadanya seimbang dengan jasanya, bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan menyambung nyawanya, dan telah melepaskan kantang orang Midian? Coba diceritain semua. Padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan membunuh anaknya 70 orang banyaknya di atas satu batu, serta membuat Abimelek anak seorang budaknya perempuan menjadi atas warga kota Siem, karena ia saudaramu. Jadi jika kamu pada hari ini berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubal dan keturunannya, maka silakan kamu bersukacita atas Abimelek, dan silakan ia bersuka atas kamu. Tapi jika tidak demikian, maka biarlah api keluar dari Abimelek dan memakan habis warga kota Siem dan juga Bet Milu. Dan biarlah api keluar daripada warga kota Siem dan juga dari Bet Milu dan memakan habis Abimelek. Kemudian larilah Yotam, ia melarikan diri ke Beer dan tinggal di sana karena takut kepada Abimelek, saudara. Itu jadi Yotam itu yang ngomong, saudara. Karena Yotam marah, kesal, saudara, karena perbuatan dari Abimelek. Ya, berarti ini saudara-saudara, ya, saudara-saudara dari banyak ibu, banyak istri ini akibat dari banyak istri, banyak anak, ribut, kacau balau di Israel. Ya, setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas Israel. Lihat, perhatikan, saudara. Memang diizinkan sama Tuhan itu. Tapi Tuhan kalau lihat dengan cara yang kotor, dengan cara membunuh, bukan dengan cara Tuhan. Abimelek menjadi raja, bukan cara Tuhan. Memang diizinkan Tuhan perbuatan baik jahat, seperti contoh ya, Hawa diperintahkan Tuhan jangan makan buah, tapi dia tetap melanggar. Manusia tidak boleh berbuat dosa, tapi kenyataannya banyak itu berbuat dosa. Ya, akibat dari dosa, upah dosa maut. Maka berikutnya, maka Allah membangkitkan semangat jadi antara Abimelek dan warga kota Siem, sehingga warga kota Siem menjadi tidak setia akan Abimelek, supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubal dibalaskan, dan darah mereka ditimpa ke Abimelek dan saudara mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Siem yang membantu dia membunuh terhadap saudara. Perhatikan saudara, semua ada pembalasan di tangan Tuhan. Oleh karena itulah kejahatan terjadi, kita berserah total sama Tuhan. Nanti Allah yang membalas, saudara. Sesuai di dalam Roma pasal 12 saya mau baca. Di dalam Roma pasal 12 ayat ke-9.
pembalasan ada di dalam tangan. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murkalah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Aku yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Amin. Mari melalui firman Tuhan belajar kita, supaya kejahatan dunia ini jangan kita ikut menjadi orang jahat, tapi kita berserah total, hidup takut akan Tuhan. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Untuk kita minta Tuhan, pimpin hidupku. Dunia penuh dengan kompleks, dunia penuh dengan kejahatan. Jangan kita ikuti kejahatan, tapi ikutilah pimpinan Tuhan. Maka kita selalu minta, Tuhan pimpin hidupku, supaya langkah hidupku jangan berdosa kepada Tuhan. Jangan seperti Abimelek berdosa. Kita lanjutkan besok apa yang terjadi saudara kepada pemimpin Abimelek, karena dia kepemimpinan bukan atas izin Tuhan, karena perbuatan yang jahat, membunuh 70 saudara-saudaranya anak Gideon itu. Mari kita mau minta pimpinan Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, amin, haleluya. Sertamu itulah doaku, amin, haleluya. Pimpin hidupku ya Tuhan Yesus di dalam firman-Mu, amin, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Berjaga dan berdoa. Jangan bertindak atas kemauan kedagingan, ambisi pribadi di luar kehendak Tuhan, seperti Abimelek, sehingga dia berbuat jahat, menjadi raja. Tapi kalau perbuatannya jahat tidak berkenan sama Tuhan, nanti kita besok lanjutkan kembali apa yang terjadi buat Abimelek. Saya percaya, minta pimpinan Tuhan, biar Roh Kudus tuntun kita, supaya kita berjalan bersama dengan Tuhan di jalan kebenaran Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.